Engkau yang paling sayang kepadaku. Dan engkau yang paling memuliakan setiap hambamu. Engkau yang mencintai siapapun hambamu yang memohon ampunan dan pemaafan. Hamba merasa hamba banyak dosa. Hamba mohon ampuni hamba ya Allah. Hamba salah. Begitu Anda ucapkan dengan ikhlas. Dan Anda hadirkan suasana dosa itu apa yang kita perbuat. Mengalir air mata. Air mata itulah yang mengkonfirmasi gugurnya semua dosa yang pernah dikerjakan. Jika itu bersamaan dengan komentarnya malaikat, amin kata malaikat, seketika selesai semua dosanya. Nah, itu mahal sekali. Itu hanya didapat. Jadi berkah itu melekat pada semua bagian kehidupan kita. Kapan handphone itu berkah? Jika handphone itu digunakan pada segala aspek yang baik. Kapan status Instagram itu berkah? Ketika mengupdate hal-hal yang baik. Jadi berkah itu bisa ada di Facebook, bisa ada di YouTube, bisa ada di Instagram. Ya, tidak hanya melekat kepada aspek-aspek materialistik seperti harta yang berkah dan turunannya. Baik. Sebelum masuk Ramadan, kenapa adaptasi kebaikan ini menjadi penting? Karena banyak keistimewaan yang dibentangkan oleh Allah 24 jam dari pagi sampai malam. Yang hasilnya tidak menunggu 1 bulan pun, baru semalam pun kita bisa mendapatkan itu bisa merubah keadaan manusia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu keistimewaan pertama Ramadan. Jadi keberhasilan orang mendapatkan Ramadan, itu standar yang paling pokoknya dari Allah itu adalah terjadinya perubahan pada kebaikan. Karena itu sifat ujungnya takwa. Ya, disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran, dibagi 3 segmen. Segmen pertama terkait dengan ibadah, segmen kedua terkait dengan pengendalian nafsu, segmen ketiga tentang bab rumah tangga. Nah, dalam aspek ibadah ini, puasa masuk ke dalam frame takwa di dalamnya. Diturunkan ayat ini di bulan Sya'ban, bukan Ramadan. Jadi perintah puasa itu ayatnya turunnya justru di bulan Sya'ban, bukan bulan Ramadan. Kalau pengen didetilkan, turunnya hari Senin, di bulan ke-8 Sya'ban, di tahun kedua Hijrah. Jadi periode Nabi memasuki tahun kedua tinggal di Madinah. Turunlah kemudian Quran surah kedua, Al-Baqarah, di ayat 183. Ya, paling kiri di atas, ya, sebelah pojok. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Lihat ujungnya, la'allakum tattaqun. Itu tujuan paling pokok dari pendidikan Ramadan. Singkatnya, takwa itu merubah pribadi kita menjadi lebih baik. Dan cabang kebaikannya nanti 3. Baik hubungan dengan Allah, baik menata diri kita, dan baik hubungan sosial kita. Sifatnya nanti ada dengan keluarga, dengan tetangga, dengan hewan, bahkan tumbuhan. Itu tingkat tertinggi takwa. Jadi diharapkan dengan pelatihan Ramadan ini, ya, nanti bukan berapa banyak sholat yang ditunaikan, berapa banyak kita bisa menghatamkan, tapi dari sekian ayat yang dibaca, sekian sholat yang ditunaikan, berapa yang merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu standarnya. Dan itu parameter Allah yang langsung berikan. Ya, itu poin pertama. Yang paling penting dari itu, kata tattaqun itu dibuka dengan la'allakum. Diawali dengan la'allakum. Lihat ujungnya, la'allakum tattaqun. Di gramatikal bahasa Arab, la'alla itu masuk dalam kategori harfut taraji. Huruf yang digunakan untuk mengungkap satu harapan yang sangat didambakan, tapi tidak mungkin diraih kecuali dengan kesungguhan. Oke? Huruf yang digunakan untuk mengungkap satu harapan yang sangat didambakan. Siapa di antara kita yang tidak ingin jadi orang baik? Kan? Siapa di antara kita yang tidak ingin dinilai oleh Allah sebagai orang baik? Siapa di antara kita yang tidak ingin dinilai sebagai suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, tetangga yang baik? Bukan tetangga masa gitu, kan?
Dan seterusnya. Nah, poin ini ketika kita hadirkan berarti kan hal yang sangat didambakan. Dan kita sekarang butuh orang baik. Yang pintar banyak, tapi isiannya kan kebaikan. Ya, pintar tanpa baik jadi masalah. Ya kan? Bodoh tidak baik, bencana. Karena itu, ketika harapan ini begitu didambakan, tapi tetap tidak bisa diraih kecuali dengan kesungguhan. Artinya, maaf, tidak semua orang yang mendapatkan Ramadan itu bisa mendapatkan takwa. Kecuali dengan kesungguhan. Saya mulai dari sini dulu. Bismillah. Tidak semua orang yang mendapati Ramadan, ya kan, bisa mendapatkan takwa, spirit perubahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kecuali orang yang sungguh-sungguh, yang serius dalam menjalaninya. Jadi, serius, sungguh-sungguh. Ya. Dan bagi kita orang Indonesia, ini sebetulnya bagian dari implementasi dasar kebangsaan kenegaraan kita. Karena standar kita itu berketuhanan di Indonesia, standarnya takwa. Teman-teman boleh lihat, misal di ketentaraan itu ada Sabta Marga, itu ada 7. Yang ketiganya itu ada takwa. Kami Ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Ketika seragam coklat digunakan oleh teman-teman di kepolisian, itu ada Tribrata. Nomor 1-nya takwa. Kami Polisi Negara Kesatuan Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita memasukkan anak kita semua ke sekolah, itu Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas, misal nomor 20 tahun 2003, itu mengikat dengan takwa. Dibuka pasal menimbang misalnya, poin B, poin kedua. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Jadi kecerdasan itu datang setelah punya sifat kebaikan. Ya, orang tua kita tidak menginginkan di negeri ini ada orang cerdas tapi tidak baik. Di standar dasarnya itu baik dulu, kebaikan itulah yang mendorong sifat intelektual itu diolah menjadi baik. Karena akal itu tidak bisa memutuskan. Akal yang sehat itu hanya merumuskan. Akal nggak punya keputusan. Jadi sifat akal itu hanya mengkonstruksikan pikiran supaya diperintahkan kepada fisik untuk segera dieksekusi. Ya, yang memberikan perintah itu agar rumusan cepat dilakukan itu adalah qalbu kita, jiwa kita. Di sini perintahnya. Ya, akal merumuskan saja. Jadi akal tidak punya perintah. Dia sifatnya formulasi saja. Nah, yang memberikan perintah itu di sini. Di sini ada 2. Ada nafsu, nama lainnya fujur. Ada takwa. Keduanya sempurna disebutkan oleh Allah di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha. Aku telah sempurna ciptakan jiwa manusia dengan 2 karakternya yang berlawanan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di dalam diri manusia itu terdapat 2 potensi. Ya, yang satu katalis bagi yang baik, ya, kan harus jadi lawan katalis itu. Jadi yang baiknya takwa, lawannya fujur. Nama lain fujur itu nafsu. Takwa terkait nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali. Yang mensupport takwa, malaikat disebutkan 88 kali. Yang memprovokasi nafsu, setan disebutkan 88 kali. Sempurna dari sudut bilangannya. Jadi saya mau katakan bahwa takwa itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Itu poin utamanya. Jadi saat diciptakan, memang Allah menciptakan kita sebagai orang baik. Makanya salah satu namanya ins. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kita punya 5 nama. 1 bashar, kemampuan untuk memanage nafsu, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Itu nama pertama untuk kita. Kedua, ada insan, terkait totalitas aktivitas kita. Jadi teman-teman kalau ingin mengkaji, bikin kurikulum kegiatan dari bangun sampai tidur lagi, keluarkan kata insan dalam Al-Quran. Disebutkan sebanyak 65 kali. Kemudian kalau kita ingin melacak genealogi kita sampai ke Nabi Adam, dan belajar dari miniasi kehidupan beliau yang dilatih oleh Allah di surga sebelum turun di bumi, cari kata Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Kalau kita ingin belajar sifat sosial kita, yang tidak mungkin hidup sendiri,
Cara bersikap pada istri bagaimana, istri ke suami bagaimana, harmoni itu ditata seperti apa di rumah tangga, dengan tetangga bagaimana, sampai sifat yang lebih luas lagi, cari kata nas dalam Al-Quran. Setidaknya 240 kali disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau kita ingin memahami tentang karakter diri kita saat diciptakan, kata dasarnya ins. Seringkali dipasangkan dengan jin untuk menunjukkan makna paradoks. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ins, al-ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Itu maknanya langsung berlawanan. Jadi kalau jin, semua kata dalam bahasa Arab yang dibuka dengan jim dan nun itu pasti tersembunyi. Kayak jim dan nun. Kan? Contoh, janin. Kenapa disebut janin? Karena tersembunyi dalam rahim seorang ibu. Oke? Jin disebut jin karena fitrahnya tersembunyi. Dia tidak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Ya. Apalagi manusia yang cari penampakan jin. Nah, itu pasti konslet itu. Ya. Nah, jin sifatnya tersembunyi, dia nggak boleh tampak. Ya lain dengan manusia, lawannya ins, ini tampak, terlihat. Karena eksistensi kita itu bisa hadir dengan penampakan kita. Jadi kalau ada suami pulang ke rumah, senang sembunyi-sembunyi, ya kan? Dia tahu pintu depan, dia lewat jendela, ini menunjukkan dia sedang, bukan jadi jin ya, bukan saya yang bilang ya. Dia sedang punya masalah. Kalau berpapasan dengan orang dan dia lari jalan untuk sembunyi, itu artinya kedua ini sedang punya persoalan. Gampangnya begitu. Karena fitrahnya tampak. Ya. Jannah, surga. Kenapa disebut jannah, surga itu? Karena sekarang belum tampak. Nanti setelah tampak, baru terlihat. Oke? Sifat kedua itu, jin itu kasar. Kasar. Makanya jarang ada orang kemasukan jin jadi lembut. Itu kayaknya susah ditemukan. Permisi Ustadz, mau ikut pengajian, sedang kemasukan jin, rasanya mustahil gitu ya. Ya kalau dia tidak meracau, dia mengacau kan? Oke, nah lawannya ins itu lembut, ins itu halus, lembut, halus. Turunannya anas, anis itu lembut, tuturnya lembut, karakternya lembut, baik itu ins dari kata ins. Jadi kita itu saat dicipta itu pribadinya lembut. Pernah nggak ada bayi baru lahir sudah mencela ibunya? Nggak ada kan? Kenapa mama melahirkan saya? Nggak ada. Dan sifat lembut itu menjadikan aura menyebar pada orang sekitarannya. Sehingga dari rahim siapapun, kita bisa memuji dan menggendongnya. Anak siapapun. Senang, nyaman, baik. Itu yang dimaksud Quran surah ke-17 ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Paham? Tidak. Oke, Quran surat 17 ayat 70. Dan aku pastikan, kata Allah, tidak aku ciptakan satu pun anak cucu Adam, kecuali dia membawa bawaan fitrah yang baik. Jadi kita ini terlahir sebagai orang baik. Ya, karena itu dijaga supaya seluruh bagian tubuh ini tetap baik. Supaya tampil terhormat. Jadi kita diciptakan terhormat, dijagalah kehormatan ini oleh Allah. Hormat itu yang menjaganya, hukum menjaga supaya terhormat disebut haram. Dari kata hurmah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Itu dari bahasa Arab. Hurmah, penjagaannya disebut haram. Haram itu diturunkan sebagai hukum, bukan ingin membatasi kita asalnya, tapi ingin menjaga kita supaya tetap dalam kehormatannya. Kenapa lisan tidak boleh mencela? Karena saat mencela akan runtuh kehormatannya. Nggak percaya silahkan Mas Primus pulang sini, celah orang tuh. Ya? Kehormatan kita runtuh, karena itu dijaga oleh Allah, jaga supaya terhormat. Pandangan dijaga, ya, kaki dijaga, supaya apa? Dibuat hukum haram, haram mencela, haram menyakiti, haram bikin hoax. Karena bukan hanya menyakiti orang, saat dilakukan menjadi turun kehormatannya. Ya, bahkan nanti ada, maaf sekali, ada kesalahan, dosa-dosa, yang itu saat dikerjakan, kehormatan itu berdampak pada bagian keluarganya. Contoh, paling gampang korupsi misalnya. Ya, saya sering katakan begini, ya, di berbagai kesempatan, tolong kalau ada provokasi dari setan, mengajak untuk korupsi, mencuri, menyogok sejenis apapun, jangan hanya pikirkan diri sendiri. Pikirkan anak yang sedang sekolah.
Pikirkan istri yang sedang di rumah. Karena ketika seorang ayah berbuat, itu nanti dampaknya bisa ditanggung anak. Bapak yang korupsi, anak yang dibully. Gitu. Nah, itu mesti kenal. Jadi nanti ada runtutan dosa-dosa. Nanti dari 7 yang berbahaya, sab'ul mubiqat. Jenis setannya ada 9. Mungkin lain waktu Mas Dimas kita ngaji fikih setan ya. Belum pernah ada kan? Ya kan? Malaikat kan tahu kan, tapi setan nggak pernah tahu. Pintu surga tahu, pintu neraka nggak pernah tahu. Tapi kalau kita selalu tahu jalan yang lurus, yang baik, kita tidak pernah tahu kapan di mana ada lubang-lubang yang membuat terpeleset. Nah, kembali ke sini, ins itu ada kelembutan, kehalusan. Yang menjaga itu sampai kita tumbuh itu takwa tadi. Nah, itulah nuklea kehidupan kita itu, nukleusnya di situ, di sifat takwa. Ini yang mempertahankan karakter fitrah kita sampai kita pulang. Karena itulah dipaksa kita untuk selalu menjaga sifat takwa. Jaga, itu potensi dirimu yang terbaik. Kamu jadi baik, aku sudah ciptakan engkau sebagai pribadi yang baik. Tugasmu menjaga itu sampai kamu pulang baik. Tutup hidupmu, menutup sampai akhir disebut khatimah. Ditutup yang baik disebut husnul khatimah. Karena itulah kita lahir dalam keadaan baik, thayyibah, ditutup dengan husnul khatimah. Dan Allah berikan pancaran cahaya yang menjaga semua bagian tubuh kita agar tetap sesuai dengan fitrahnya saat diciptakan. Dalam keadaan yang baik, itu dengan sifat takwa. Ini poinnya. Itulah sebabnya, kenapa dalam latihan kehidupan seringkali kita temukan turunan dari pancaran takwa ini. Gimana mengimplementasikan takwa? Kan pertanyaan sederhananya begini, ya Allah, Engkau ciptakan aku sebagai pribadi yang baik. Engkau berikan kepadaku cahaya untuk menjaga diri ini supaya tetap baik. Namanya takwa. Diminta aku memancarkan cahaya takwa itu ke semua bagian tubuhku. Gimana caranya? Gitu kan? Oke? Baik. Kalau ini tidak dilakukan, maka fitrah manusia cenderung akan tertekan oleh kondisi nafsunya. Itu yang menyebabkan yang tadinya tidak punya bakat mencela bisa mencela. Yang tidak punya bakat menghina bisa menghina. Yang tidak punya bakat merendahkan bisa merendahkan. Karena itu untuk mengikis itu semua, takwanya mesti kita naikkan. Itulah sebabnya semua menu-menu takwa, karena itu ada bagian pada roh kita, di jiwa kita, maka semua hidangan roh itu sumbernya Allah langsung yang berikan. Quran surah ke-17 di ayat ke-85. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka banyak bertanya kepadamu Muhammad, bahkan melakukan riset, penelitian tentang hakikat roh. Ada beberapa riset di luar itu yang ingin menguji. Bahkan ada yang sekarat ditutup ya pakai peti kaca itu untuk dideteksi bagaimana rohnya keluar. Tetap tidak bisa didapatkan informasi spesifiknya. Karena statement yang Allah tegaskan di awal, ini urusanku. Ini prerogatifku. Artinya semua yang terkait dengan kebutuhan roh, itu semua bersumber dari siapa? Allah. Ingat, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya kuatkan dulu pondasi berfikirnya. Kita disebut manusia ketika memiliki 3 unsur. Tolong dicek ya, kira-kira siang ini 3 ini masih ada nggak? Kalau 1 tidak ada, kita kehilangan kemanusiaan kita. Mas Bilar cek nanti ya, masih ada nggak nih? 1 di antara 3 nih. Ya. 1, ada fisiknya. Dia awas. Oke? Kemana ya? Bahasa Arabnya jism, fisik tuh. Semua yang terkait dengan kebutuhan fisik disebut jasmani. Ya, jasmani itu dari bahasa Arab. Segala yang terkait dengan fisik, jasmani. Oke? Tuh. Izinkan saya mengamati, aman ya? Oke. Kedua, ada akalnya. Dia untuk membedakan dengan hewan. Akal. Sekarang hari apa? Sabtu ya. 1 tambah 1 berapa? 2. Aman berarti ya. Karena hewan tak mungkin ya bisa berhitung. Baik. 3. Ini. Ada rohnya. Ini disebut aklani, yang terkait dengan kebutuhan akal. Ini disebut rohani. Oke? Spiritual question, intellectual intelligentsia atau intellectual question, kemudian ini physical ya, question. Balik sini. Pelan-pelan. Disebut manusia kalau 3 ini seutuhnya ada. Kalau ia fisik dan akal saja, rohnya tidak ada,
maka dia menjadi mayat, meninggal. Selesai ya? Oke. Makanya digambarkan pulangnya itu tenang. Tenang itu bahasa Arabnya sukun. Sukun, tenang. Makanya dulu ada orang Jepang yang bikin Dragon Ball yang kemarin satunya meninggal itu ya. 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 Itu kalau Son Goku mengkamehameha Piccolo dan mati kan ada bulatan di atasnya gitu ya. Nah, itu secara fitrah memang muncul. Ya, sukun, pengen tenang gitu pulangnya. Nah, itu selesai. Kalau dia, maaf, fisiknya ada, roh ada, akal tidak ada. Ini hewan. Hewan tidak berakal. Tapi kalau fisik tidak ada, akal ada, roh ada. Ini gentayangan. Ya kan? Sate 200 tusuk gitu ya. Ini persoalan tuh. Nah, ini gambaran disebut manusia. Tapi poinnya adalah Allah menginginkan manusia seutuhnya menjadi sehat dan baik. Karena itu, kebutuhan fisik mesti dipenuhi. Maka turunlah ayat-ayat pemenuhan kebutuhan fisik. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei semua manusia tanpa kecuali. Jadi mengikat hukum, lintas keyakinan. Walaupun imannya kuat, tetap menjaga fisik itu mesti dilakukan. Kata Allah, hei semua manusia, kalian silahkan berikhtiar, bekerja untuk bisa makan. Makan kebutuhan pokok. Untuk apa? Fisik. Tidak makan, maaf, bisa lemah, sakit, meninggal. Lebih dari itu, jangan lupa, bukan hanya fisik. Tapi akal pun mesti diberikan kebutuhannya, nutrisinya. Karena itu disebut aklani. Untuk apa? Meringankan tugas fisik. Semakin kuat dan pintar akalnya, semakin ringan tugas fisiknya. S1 dengan S2, itu pekerjaannya pasti lebih berat S1. S2 lebih ringan. S3 lebih ringan lagi. Jadi semakin banyak ilmu walaupun tanpa gelar, itu meringankan tugas fisik. Karena itulah turun ayat-ayat yang memenuhi kebutuhan intelektual kita. Bahkan ayat pertama turun bunyinya, Iqra, diminta baca. Lalu diminta riset, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Silahkan di bidang perhewanan, riset. Langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang senang meriset berbagai hal bahkan di langit dan di bumi. Itu sifat standar orang Islam sejak bangun tidur. Jadi kita itu orang Islam menariknya oleh Nabi diminta sejak bangun tidur memfungsikan akal kita secara sempurna untuk menyiapkan agenda harian kita dari sejak bangun tidur. Itu ada di Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367, riwayatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itulah sebabnya kenapa salat pertama disebut subuh. Dari kata asbah. Artinya orang yang sudah siap dengan agenda yang akan dia kerjakan. Jadi orang Islam tuh kalau bangun, dia sudah jelas jam 7 mau kerjakan apa. Jam 8 mau lakukan apa. Jam 12 ada di mana. Terukur hidupnya. Menjadi muslim itu pasti pintar. Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan orang-orang bahkan di era Nabi menjadi Islam itu kehilangan intelektualitasnya. Tidak ada. Semua bertambah pintar. Ya, teman-teman yang akhwat, yang perempuan, kenal nggak dengan Abdullah bin Mas'ud? Kalau kenal saya pulang ya. Kenal. Oke. Itu ada sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, menguasai bahasa Persia cuma dalam 3 hari setelah masuk Islam. Ya, Abdurrahman bin Auf itu jadi pintar di ilmu manajemen setelah masuk Islam. Valuasi dari aset yang ditinggalkan, itu saya pernah riset, dan serius risetnya diuji 15 profesor, itu mendapatkan hasil 72.000 triliun. Setelah masuk Islam. Jadi semua aspek. Meningkat kepintarannya itu. Bilal tidak pernah cemburu dengan hartanya Utsman. Sepeninggal Nabi, itu pernah ditawari posisi hakim agung. Tapi beliau menolak dengan kejeniusannya itu. Karena apa? Sudah menyimpulkan bahwa saya pilih passion saya itu di tenaga. Utsman ibadah dengan harta, Ali dengan ilmunya, Abu Bakar dengan kedudukannya. Saya pilih tenaga. Ketika saya adzan, Allahu Akbar, Nabi komen, langsung saya like. Saya subscribe itu kan. Apa komen Nabi? Saya dengar suara tapak kaki Bilal di surga. Saya adzan aja udah ke surga. Ngapain saya keras kerja kayak Utsman katanya. Tapi Utsman kan pilih passion yang lain. Ya kan? Beliau pilih menggunakan hartanya. Tapi singkatnya berubah kadar intelektualnya.
Jadi di Islam tuh ada ayat tentang riset, ada ayat tentang analisis pasca kejadian, sebelum kejadian, minimal baca. Jadi kalau ada orang mengaku muslim, sehari nggak baca, itu rendah kadar keislamannya. Kita itu umat riset, umat baca. Ya, tapi juga mesti seimbang. Maaf, mesti seimbang. Intelektual diisi, jasmani diisi, rohnya diisi. Kalau enggak gelisah. Dan ini yang paling bahaya. Orang sepintar apapun, hartanya banyak, fisiknya bagus, hatinya tidak mendapatkan nutrisinya, kegelisahan tinggi, ujung-ujungnya nanam cabai, Pak. Ya, ngapain kumpulin harta banyak-banyak kalau cuma buat akhirnya pergi ke daerah, nanam kangkung, nanam cabai, hanya untuk memenuhi kebutuhan rohnya saja. Ya, saya tanya sama teman-teman nih, maaf saya yang sering ke perempuan ya, karena ini babnya bab perempuan. Ya, teman-teman yang perempuan, kalau di rumah tangga itu yang diharapkan rumah tangga yang apa? Oke, sakinah, mawaddah, rahmah. Pertanyaan saya, kenapa sakinah didahulukan sebelum mawaddah? Mawaddah itu apa? Loh kan, pengen samara tapi nggak pernah dikaji gitu kan? Mawaddah itu dari kata maddah, limpahan materi yang membuat dukungan kehidupan rumah tangga lebih bahagia. Kan senang saat dapat rumah baru, gitu kan? Senang saat cemberut, datang suami bawa gelang 2 kilo gitu kan. Nah, ya. Handphone baru itu mawaddah namanya. Nggak apa-apa, itu cinta itu berhias materi itu standar, biasa. Ya. Tapi maksud saya, kenapa sakinah didahulukan? Sakinah kan tenang kan? Karena harta yang tidak diiringi oleh ketenangan itu membuat rumah tangga menjadi hampa. Contoh ya, pilih ya. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga. Udah. Itu aja. Saya paham saya. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih. Kan? Kan? Kalau terjebak dilema di antara dua cinta, pilih yang ketiga. Gitu ya. Kaya tapi tenang. Nah, itu poinnya. Nah, untuk menjaga itu, Allah tahu sebelum kita bertanya. Allah tahu sebelum kita berkeluh kesah. Karena itu, ini sudah menjadi standar penciptaan, menjaga kita supaya ada di frame tadi itu, kemudian diberikanlah, diinstal dalam diri kita apa yang disebut dengan takwa. Takwa itu menunya ini. Roh. Karena itu diinstalnya di jiwa. Ketika roh masuk ke dalam fisik, berubah jadi nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, bernafas. Itu asalnya dari bahasa Arab. Kenapa bisa bernafas? Karena roh sudah ada ke dalam fisik. Di usia 4 bulan kandungan. Oke, temukan di Quran surah ke-7 ayat 172, dikonfirmasi di hadis Muslim, dikutip oleh Imam An-Nawawi, hadis keempat di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Oke, secara cepatnya. Jadi setiap diminta tingkatkan takwa, dan kita dievaluasi para ikhwan, lelaki, ayah, siapapun posisi kita, apapun itu, setiap Jumat kan kita Jumatan kan? Masih ingat gak? Kan ada 5 pilar khutbah itu. 5 rukun khutbah. Di antara yang 5 ini, selalu khatib harus berpesan tentang takwa kepada jamaah. Kalau enggak, gugur khutbahnya. Bayang enggak? Ada 5 pilar, rukun khutbah itu 5. Satu di antara 5 itu adalah tausiah takwa. Mengingatkan jamaah untuk mengecek, muhasabah, evaluasi, standar takwanya setiap pekan sampai Jumat itu keadaannya bagaimana. Ya. Maka ketika khatib mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai jamaah semua yang merasa beriman, coba cek diri kita. Takwa kita sudah sampai mana? Bahasa kitanya begitu. Anda posisinya apa? Sebagai anak, apa wujud takwanya kepada ibu dan ayahnya? Anda sebagai suami, wujud takwanya membimbing istri, menyayanginya bagaimana? Sebagai ayah, wujud takwa menyayangi anak seperti apa? Sebagai tetangga, itu dalam sekali. Cuma 1 kalimat. Makanya ada ulama yang cuma menyampaikan pesan takwa, tutup khutbah. Karena jamaahnya sudah ngerti, baru disebutkan, hei orang-orang yang akan dihisab. Sampai di mana engkau menjaga takwamu sampai Jumat ini? Ketika engkau pulang hari ini, bagaimana pertanggungjawabanmu di hadapan Allah? Nangis, selesai. Barakallahu li walakum. Sudah. Gitu. Jadi ketika disebutkan kata takwa, itu sebetulnya standar evaluatif. Setiap pekan untuk kita. Yang merubah kita jadi orang baik. Itulah pada akhirnya membuat kita berdoa. Supaya pancarannya ada untuk istri, ada untuk keluarga, ada untuk ibu yang sudah wafat, yang masih hadir. Pribadi sempurna. Nah, latihannya apa? Supaya mendukung kita lebih baik, maka dibuatlah oleh Allah menu-menu takwa yang secara singkat namanya disebut dengan ibadah.
Nah, jadi saat diminta ibadah itu sebetulnya bukan ingin memaksa kita melakukan sebuah beban, tidak. Tapi ingin membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bahagia. Jadi Allah tuh punya sifat Rahman, kasih yang dalam. Saking kasihnya kita dipaksa bahagia. Aku nggak mau ada hambaku diciptakan baik, jadi tidak baik. Aku tidak ingin ada hambaku kehilangan kebahagiaannya. Maka dipaksa kita menunaikan menu ini. Contoh, kata takwa pertama yang menjadi menu ibadah kita dalam Al-Quran disebutkan sholat. Babnya sudah dalam, kita bahas, sudah ada pertengahan. Silahkan teman-teman cek. Sholat ini ketika pertama disebutkan di Quran disandingkan dengan takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil wa yuqimunas muttaqin itu orang salat, orang takwa. Ya kan? Siapa orang takwa? Ciri pertamanya apa? Orang takwa itu adalah orang yang mencoba memancarkan cahaya imannya dengan cara apa? Melakukan salat. Satu. Di salat itu untuk melatih takwa kita supaya muncul pancarannya, sehingga dengan pancaran itu sifat takwa muncul baik. Karena itu ketika orang konsisten sholat, tujuan sholat itu apa? Konfirmasikan, Quran surah 29. Oke, ayat 45. Kita hafal sih tengahnya, tapi awalnya kurang hafal. Ya, tengahnya itu innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Muhammad, baca, pahami, ajarkan pada umatmu. Ini loh kenapa harus sholat. Ini loh maknanya sholat begini. Semua terkumpul dalam Al-Quran, jelaskan olehmu dalam hadis. Kalau sholatnya itu benar, maka pribadi orang itu akan dirubah oleh Allah dan dijaga menjadi baik. Lawan baik apa? Buruk. Jadi untuk mengetahui hakikat sesuatu, cari lawannya. Kalau pengen tahu malam, berarti lawannya siang. Ya kan? Kalau ingin tahu baik, lawannya apa? Buruk. Buruk itu cuma dua. Kalau bukan fahsyah, itu mungkar. Maaf teman-teman, maaf sekali. Maafkan saya. Fahsyah itu keburukan yang bersumber dari buruknya syahwat. Misal, zina, selingkuh, kata-kata jorok, kotor, LGBT, ya, dan sejenisnya homoseksual, lesbian, itu masuk kategori fahsyah. Jadi kalau ada orang dalam hidupnya menunaikan sholat, misal, tapi kata-katanya masih kotor, itu ada yang salah dalam sholatnya. Karena pasti sholat itu kalau benar merubah pribadi orang jadi baik. Pasti jadi baik. Gampangnya gini lah, kenapa sih Nabi itu diutusnya di lingkungan masyarakat yang ekosistemnya sudah rusak. Saking rusaknya disebut jahiliyah. Jahil itu orangnya, maaf ya, jahlun itu sifatnya. Kalau dikumpulkan jahiliyah sudah buruk, orangnya ikut buruk. Ya. Kalau mabuk di masyarakat jahiliyah itu, yang paling prematur, pemabuk pemula, itu sehari 5 kali. Pemula itu. Ya. Zina hatam dengan segala jenisnya. Tapi ketika risalah Islam datang dan sholat, berubah semua. Jadi orang baik. Oke, mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri, merampok, membunuh, dan semua jenisnya. Berbohong itu mungkar. Jadi artinya, orang sholat itu pasti baik. Makanya kita belajar dari awal sampai akhir kan, dengan maknanya. Nah, dua apa? Ternyata ketika orang tanya, ya Allah baru zuhur kok sudah asar lagi. Sering kadang begitu ya. Ya Allah, masih enak tidur kok udah dipanggil lagi gitu kan. Kenapa sih mesti sholat? Maka diperdengarkan di telinga kita. Apa manfaat sholat? Telinga, bahasa Arabnya udhun. Jamaknya, bentuk pluralnya azan. Oke? Maka dalam azan dijelaskan kepada kita supaya didengar telinga kita 5 kali sehari. Kita ingatkan di rumah sama anak sekali belum paham, 2 kali belum paham. Kalau 5 kali belum paham juga kira-kira gimana? Ini tiap hari 5 kali diperdengarkan dan tidak putus kata ini selama 24 jam. Itu yang menjadikan rahasia panggilan ini ada jeda tuh di setiap kota. Oke, Bintaro misalnya di sektor sini itu ketika digeser sedikit ke Ciputat beda 1 menit. Geser sedikit ke Lebak Bulus beda 2 menit. Geser ke Bekasi beda 3 menit. Beda itu menunjukkan kontinuitas lafaz adzan yang tidak pernah berhenti selama 24 jam. Tidak ada satupun karya manusia yang diperdengarkan 24 jam tidak berhenti dan di dalamnya ada makna. Tidak ada. Kalau tidak ada, ini menunjukkan bahwa risalah ini bukan karya manusia. Ya. Ini menunjukkan kebenaran Islam. Kalau dengan seperti ini belum yakin dengan Islam, dengan cara apa lagi diyakinkan?
Anda bertanya, ya Allah untuk apa sholat? Nih saya perdengarkan. Hayya 'alal shalah, ayo sholat. Hayya 'alal falah. Falah itu kalau dalam bahasa Inggris, success and happiness. Supaya kau sukses, kau bahagia, kau tenang, kau jadi baik. Nah, itulah pancaran takwa. Jadi kalau ada menu ibadah, dipaksa kita untuk melakukan, bukan ingin memberi beban, tapi ingin memberikan manfaat di balik ibadah itu yang memang dibutuhkan maslahatnya untuk hidup kita. Oke, maaf, di sini rumah Quran kan? Ini saya tanya nih, santri atau teman-teman atau yang mengurus di sini, apa standar keberhasilan interaksi dengan Quran itu? Oke? Kalau ngaji itu dianggap benar ketika apa? Ketika hatam. Ketika banyak. Oke, lihat standarnya. Ini Allah yang sampaikan ya. Quran surah 35, Fatir. Ayat 32. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf tuh. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Perhatikan kalimatnya, ayat 32. Quran surah 35, Fatir, ayat 32. Lalu dengan keagunganku, aku berikan anugerah Quran itu diwariskan pada sebagian hamba-Ku. Maka ada di antara mereka yang mencoba menghafal, membaca Quran, cuma sayang, tidak merubah mereka menjadi lebih baik. Zalimu li nafsi, malah dia zalim pada dirinya. Ya. Qurannya tidak merubah dia menjadi baik. Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini gelas, ada air untuk minum. Gayung, air untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Zalim. Ada orang hafal, Qul huwallahu ahad, tapi lisannya mengatakan, maaf, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Itu zalim namanya. Ada orang hafal ayat, la yasra qaumin qaum, jangan saling mencela, lalu dia mencela, itu zalim namanya. Jelas? Ada wa minhum muqtasid, ada ahli Quran yang paket hemat. Paket hemat baru untuk dirinya, belum bisa berbagi dengan orang lain. Cirinya apa? Nyender-nyender di tembok, ulang-ulang hafalan, baca, tapi diminta jadi imam, saya belum layak. Itu paket hemat. Oke? Baik. Yang berhasil siapa? Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ada yang dengan izin Allah, dia mendapatkan perubahan dari setiap ayat yang dia baca. Jadi ukuran standarnya bukan berapa banyak dihafalkan. Hafal banyak, bagus, luar biasa. Tapi yang diukur oleh Allah, berapa dari ayat itu yang merubah kita menjadi lebih baik. Itu poinnya. Makanya ayat Quran itu tematik. 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat, 52.000 kosakata, itu ada tema. Imam Al-Bukhari mengeluarkan 97 tema dari 114 surah. Makanya kitabnya disebut Al-Jami'. Kita kenalnya Sahih Al-Bukhari. Padahal nama lengkapnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Coba ulangi. Ini. Oke. Karena panjang kita singkat Sahih Al-Bukhari. Kitab saya, kata beliau, berisi tentang tematik, judul-judul bertema yang saya sandarkan riwayatnya dan saya verifikasi dari Nabi tentang keseharian Nabi dan menu-menu sunnahnya dalam 24 jam. Dikeluarkanlah ayatnya di Quran, dibagi 97 topik. Setiap topik, ayat Quran dulu, hadisnya, kesimpulannya apa. Contoh, teman-teman selalu bertanya, Ustadz, iman saya suka naik turun. Kalau naik semangat, kalau turun lemah. Gimana cara naikkan nggak turun-turun? Buka topik kedua, Kitabul Iman. 57 hadis. Nanti ada uraian subtopiknya. Apakah karena sebab pekerjaan, sehingga iman turun? Apakah sebab rumah tangga? Apakah sebab perilaku? Apakah salah makan? Itu lengkap 57 hadis. Diisi dengan ayat. Menunya begitu. Jadi ngaji Quran dulu itu, para sahabat komentarnya selalu begini, kami itu jarang ngaji melampaui 10 ayat. 5 ayat paling standar, paling banyak 10 ayat. Setelah mampu memahami, mengamalkan, baru kami tambah. Umar bin Khattab, hafal Al-Baqarah, itu kurang lebih hampir 20 tahun. Ya, dengan amalnya. Dengan amalnya. Ya. Apakah pribadi biasa? Tidak, beliau jenius. Sangat jenius. Toha Hussein punya kitab tentang kejeniusan Umar. Abqari atau Umar. Nah, secara singkat gini, kalau saya pengen akselerasi, ya waktu terbatas, ya, saya pengen akselerasi. Saya ingin pancaran takwa mengalir cepat ke semua bagian tubuh saya. Gimana caranya? Dengan satu amalan, saya kumpulkan semua keistimewaan tadi. Maka ada satu amal.
Nah, ini rahasia di antara kita ya, lagi ini aja. Ada satu amalan yang saat dikerjakan, semua amal lain ikut dan mempercepat pancaran cahaya takwa kita. Itulah puasa. Itulah apa? Puasa. Ya. Karena saat puasa dikerjakan, semua amal yang tadi disebutkan, semua akan ikut. Gak percaya? Orang kalau tidak puasa, jangankan sunnah, fardu terlambat rasanya biasa. Orang kalau sedang puasa, jangankan fardu, ketinggalan sunnah dia gelisah. Oke? Saat tidak puasa, nggak baca Quran biasa. Saat sedang puasa, nggak baca Quran, rasanya ada yang kurang. Gitu. Tidak puasa, ada orang minta di depan mata, belum tentu diberi. Saat puasa, yang tidak kelihatan, boleh dihitung. Di sini du'afanya berapa ya? Yatimnya berapa ya? Itu hebatnya puasa. Dan saat yang bersamaan, puasa itu bisa menekan fungsi-fungsi nafsu. Jadi taat meningkat, maksiat ditekan. Ya, maaf, orang bohong, itu libur dulu bohongnya kalau puasa. Koruptor tuh libur kalau puasa tuh. Ya minimal takut batal puasanya. Ya. Ya, ada kisah tetangga itu pemarah luar biasa. Suaminya pemarah, marah aja gitu. Lihat orang marah. Jalan sama istrinya sedang puasa. Buka jam 6, 6 kurang seperempat dapat provokasi dari tetangganya. Sore. Tapi beliau nggak marah, dia diam aja kan. Istrinya tanya, "Mas, nggak marah? Tumben." Nanti habis maghrib. Habis maghrib dia lupa gitu ya. Jadi ada kondisi yang luar biasa di puasa itu. Itulah sebabnya Allah turunkan menu ini tahunan untuk mengakumulasikan semua etapa kehidupan kita agar dalam tahap itu berubah menjadi baik seutuhnya. Turunlah ayat ini di bulan Sya'ban, hari Senin, ya kan? Kemudian di tahun kedua Hijrah. Dan dikumpulkan dalam satu jenis puasa yang sifatnya wajib. Supaya apa? Semua kita wajib baik dan wajib kembali dalam keadaan yang terbaik. Disinilah kita bahas, tidak semua sayangnya yang masuk ke Ramadan ini berubah menjadi baik kecuali yang serius. Nah, bagaimana cara kita serius memasuki Ramadan sehingga berhasil sesuai dengan standar yang Allah sampaikan? Itulah inti materi yang akan kita bahas. Jadi yang tadi itu pembukaan, mukaddimah. Kita belum mulai. Ini intinya. Kita belum mulai, tenang ya. Insyaallah. Oke. Bismillah. Saya izin hapus sebentar ya. Mudah-mudahan berkah pembahasan kita ya, insyaallah. Amin. Ya tinggal amin aja, saya yang datang, nyampaikan, nulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah, luar biasa. Enggak apa-apa, ini bercanda ya, bercanda. Insyaallah. Oke, yuk kita mulai. Sudah? Kita mulai tentang persiapan memasuki Ramadan, khususnya di akhir-akhir bulan Sya'ban. Sekarang sudah tanggal berapa, teman-teman? 28. 28 ya, besok 29. Gampangnya begini, kalau ada sidang isbat berarti tanggal 29. Oke? Baik, sekarang 28, besok 29. Besok nanti ada sidang isbat. Sudah? Baik. Saya akan memulai dulu dengan satu hadis standar dulu. Gimana Nabi mempersiapkan diri sebelum masuk ke Ramadan. Hadisnya riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis 2357, 2357, yang meriwayatkannya sahabat Usamah bin Zaid. Secara singkat, sahabat Usamah ini satu kali mengamati Nabi melakukan satu perilaku khusus di bulan Sya'ban. Di sahabat ini senang mengamati Nabi, apa yang dikerjakan diikutin gitu. Ya. Secara singkatnya, beliau mengatakan begini, "Ya Rasulullah ya kama qala, lam araka tasumu kama tasumu Sya'ban." Saya itu mengamati Anda tidak pernah menunaikan kebiasaan puasa sebanyak bulan Sya'ban. Kenapa gitu? Baik, cepat Nabi langsung jawab begini. "Dzalika syahrul ladzi yaghfulu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan." Itu bulan istimewa, dia punya keistimewaan letaknya antara Rajab dan Ramadan. Baik, sekarang kita gali sebentar ya. Orang ini sudah tahu kalau Sya'ban ini antara Rajab dengan Ramadan. Sudah paham? Kenapa Nabi sebutkan lagi letaknya? Nah, pendalaman di ilmu hadis memberikan kesan begini. Biasanya orang kalau sudah masuk Rajab, perhatiannya tinggi.
Belajar tentang sholat, Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj, ya, itu dibawa sampai bahkan ke Sya'ban. Sehingga peringatan Isra Mi'raj pun yang Rajab itu bisa dilakukan di Sya'ban. Ya. Sehingga lupa, tahu-tahu udah dekat Ramadan. Nunggu Ramadan. Padahal ternyata desainnya itu Sya'ban adalah momentum untuk persiapan menuju Ramadan. Adaptasinya di Sya'ban, bukan di Rajab. Rajab punya keistimewaan tersendiri, Sya'ban punya babnya sendiri. Jadi saat masuk Sya'ban, Nabi ungkap, satu, ini tolong catat ya, karena tinggal sehari. Setelah itu sudah masuk Ramadan. Apa keutamaan yang pertama? Satu, turfa'u fihil a'malus salihah ila rabbil alamin. Keutamaan Sya'ban yang pertama, semua amal kita yang biasa cuma dicatat. Ada malaikat tuh, ladaihi raqibun atid, yang mencatat, catatan itu akan diungkap. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun diungkap lewat catatan itu. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Diungkap, lihat isi catatanmu. Khusus bulan Sya'ban itu tidak sekedar dicatat. Itu catatan semua amal manusia langsung dibawa naik, lalu ditampilkan di hadapan Allah, dibacakan, diviralkan. Perhatikan di sini yang perlu dicatat. Allah itu tidak dinaikkan pun sebelum dicatat sudah tahu amal hambanya. Sebelum dilakukan pun sudah tahu Allah. Kenapa ada kalimat, ada redaksi ini sampai diangkat, ditampilkan? Maksudnya memberikan motivasi kepada kita yang tidak tahu tentang itu. Oke? Begini, kalau ada orang dapat award dari perbuatan baiknya dan diumumkan se-Indonesia, senang nggak? Senang. Ya. Ada orang disebutkan, diviralkan amalnya di hadapan Allah. Ya, teman-teman lagi baca Quran nih. Kalau di luar Sya'ban, diberi nilai, dicatat, setiap hurufnya 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Setiap baca satu huruf, 10. Salat, selesai, 10. Berjamaah kali 27. Di masjid kali lagi 25. Itu konstruksi hadisnya. Tapi kalau Anda kerjakan itu di bulan Sya'ban, baca satu ayat, dapat nilai, langsung dilaporkan, disebutkan. Si fulan baca ini sekian ayat, si fulan baca sekian ayat. Langsung diviralkan di hadapan arasy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kata Nabi, aku tidak ingin dalam keadaan amalku diangkat, aku sedang tidak baik-baik saja. Itulah sebabnya aku menyiapkan diri. Ya. Dan cara paling efektif menyiapkan diri itu supaya jadi baik, akselerasinya puasa. Itulah sebabnya Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban, sunnah. Jelas ya? Itu kemuliaan pertama Sya'ban. Yang kedua, kenapa ini menjadi penting? Kata Nabi, wa baina Ramadan, karena akan datang Ramadan yang keistimewaannya lebih dahsyat lagi. Maka kita harus masuk ke Ramadan dalam keadaan yang sudah baik. Kalau belum baik, nanti adaptasinya lambat. Orang sudah meraih keistimewaan, kita masih adaptasi. Maaf, bukan kita ya. Ada orang yang masih adaptasi gitu. Kan kita tidak pengen ikutan gitu ya. Oke? Baik. Jadi, apa yang Nabi ungkap? Satu, membiasakan diri saat Sya'ban akan memudahkan adaptasi tubuh kita menjalani ibadah di Ramadan. Metabolisme tubuh kita tuh sudah mulai menyesuaikan. Nah, ini fikih, maaf teman-teman, maaf saya lagi dengan kalimat ini. Saya dengan teman-teman mu'alaf. Tahun ini pertama kali puasa. Latihannya Sya'ban. Oke, ada anak-anak misalnya baru tumbuh nih, mau balik tahun ini. Latihannya Sya'ban. Jadi sampai zuhur bukanya itu Sya'ban. Terus sampai dia kuat asar. Nabi itu ngajarinnya simple, sayang banget sama anak-anak cucu gitu ya. Jangan dipaksa, Bu. Karena Allah saja tidak menghisap. Anak belum balik, dia dilatih puasa tuh. Mama lapar zuhur, buka. Alhamdulillah, nak. Asar tuh mama lapar, sudah nggak tahan lagi. Tahannya nak 2 jam lagi. Gitu. Nggak usah, buka. Biarkan dia bertahap. Dia merasakan kenikmatannya. Nanti dari gitu, adaptasi tubuhnya naik, besoknya teruskan lagi. Sampai dia kuat ke maghrib. Begitu Ramadan, terbiasa. Jelas ya? Itu gambarannya. Jadi secara jasmani terlatih, kemudian secara rohani disiapkan jadi baik. Kenapa? Karena secara rohani, spirit kita dibagi oleh Allah pada 3 bagian. Jadi ada 3 kelompok manusia berdasar keimanannya, spirit imannya dalam memasuki Ramadan. Dan ini hanya diungkap dengan 1 huruf saja. Ya. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ya.
yaitu huruf panggilan. Harfun nida. Nida. Oke? Huruf panggilan itu ada 14 dalam bahasa Arab. Ayo teman-teman santri nih ya, kalau nanti belajar gramatikal, nah, Ustaz, cari kitab Nahwu itu, Syarah Alfiyah bin Malik, Syarah Ibnu Aqil, yang tahqiq editorialnya Muhyiddin Ad-Darwishi. Cari jilid pertama, nanti ada footnote di situ saat masuk pembahasan panggilan, nida. Ada 14, bisa A, bisa ya, ayah, dan seterusnya. Tapi di Quran yang digunakan cuma satu, ya 361 kali. Kenapa? Karena secara fungsional, huruf ya ini bisa mencakup semua fungsi. Dia memanggil yang dekat, menengah, atau jauh. Maaf, harfun nida, linida'il qarib, wal mutawassit, wal ba'id. Huruf yang digunakan memanggil objek, baik yang dekat, menengah, ataupun jauh. Teruskan, nanti saya balik untuk menegaskan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Oke? Ayyunya munada untuk menguatkan sebuah hukum, haknya tanbih mengingatkan orang yang dipanggil menunaikan hukum itu. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Oke? Kata sambung konjungsi menunjuk pada objek tanpa batas. Semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, apapun statusnya. Kaya, cukup, punya kedudukan atau tidak. Terpanggil dengan itu. Dan disatukan dengan iman. Jadi kalau kita buka ayat puasa ini, yang turun tadi di bulan Sya'ban, ya, baik, di hari Senin tadi, tahun 2 Hijrah, ya ayyuhalladzina amanu, kurang lebih tafsirnya begini. Hei semua pemilik iman. Yang aku mengetahui bahwa kadar imanmu itu berbeda-beda. Ada yang tipis sehingga jauh jaraknya dariku. Ada yang menengah sehingga standar saja denganku. Ada yang kuat sehingga begitu dekat denganku. Aku ingatkan ya, aku tegaskan, aku akan berikan anugerah satu ibadah yang dengan itu yang jauh akan dekat, yang menengah semakin mendekat, dan yang dekat semakin lekat denganku. Jadi orang-orang yang mengatakan beriman saat akan masuk Ramadan oleh Allah dibagi 3 golongan. Ada yang imannya masih tipis, cirinya jauh dari Allah. Cara ngukur iman gini, standarnya ada di Quran surah 8 ayat kedua. Jadi kalau siang ini kita pengen ngukur, tadi kan ukuran manusia sudah ya. Sekarang kita ngukur imannya ada di level mana. Ya, keripik ada levelnya, iman ada levelnya. Ya, ada iman, oke? Apa ukurannya? Quran surah 8 Al-Anfal ayat 2. Di situ pakai innama, adatul hasri, huruf pembatas. Innamal mu'minuna. Sungguh orang beriman itu ciri standarnya sebagai berikut kata Allah. Idza dzukirallahu, kalau disebutkan nama Allah, didengar oleh telinganya, wajilat qulubuhum, maka ada konfirmasi getaran dalam hatinya. Oke? Itu getarannya beda tuh. Diperdengarkan nama Allah, tadi didengar oleh telinga, telinga itu udzun, jamaknya adzan. Maka setiap hari 5 kali diperdengarkan nama Allah untuk mengonfirmasi getaran iman kita. Ada nggak? Oke? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu pasti kalau iman ada getaran di hati, ada konfirmasi. Ya Allah sudah adzan, pernah begitu? Ya. Nah kalau nggak punya itu nggak akan ada. Getarannya beda dengan getaran kasih sayang, cinta. Getaran di jalan ada pelanggaran, melihat polisi gitu kan, ada getaran juga kan? Lain. Nah, ini getaran iman tuh beda, unik dia, unik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada. Nah pendalamannya di Quran surah ke-4 ayat 103. Di ujungnya tuh, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahasa terjemahan bebasnya itu, ya, fa idza qadaytumus salata, ya, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Lihat ujung ayatnya. Terjemah bebasnya begini. Orang beriman itu pasti sadar waktu salat. Oke? Telah ditetapkan oleh Allah kewajiban waktunya. Nah, orang beriman itu tahu waktu sholat. Tapi menyikapi sifat tahunya ada 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh jam berapa teman-teman? 4.42, 4.48, 4.45. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini menunjukkan Anda dari daerah yang berbeda-beda. Ya, alhamdulillah bisa kumpul di sini ya. Semoga Allah berkahi. Oke, kita ambil 4.45. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jam 4.45. Begitu dipanggil, kita langsung atau Anda langsung sadar, ya Allah sudah adzan, saya siap-siap. Begitu dipanggil, saat dipanggil siap-siap. Itu imannya standar. Standar. Ya.
Yang penting masih bisa bikin berdiri kan? Standar. Ya, 4, 4, 5. Allahu Akbar, bangun, wudhu, siap-siap sholat. Iman stand. Nah, teman-teman kerja, ada syuting, ada pekerjaan, jam 7, terus Anda datang jam 7, standar nggak? Standar. Teman-teman kuliah, misalnya masuk jam 7, datang jam 7, standar nggak? Kalau Anda datang jam 6, hebat. Kalau datang jam 3 ke kampus, terlaluan. Belum dibuka, udah di situ, kan? Baik. Oke, 4:45 dipanggil, jam 3 sudah bangun. Itu imannya tinggi, dekat dia dengan Allah. Saya pengen sebelum mengerjakan yang wajib, saya siap. Maka warming up dulu dia. Tahajud, istighfar, supaya subuhnya optimal. Itu iman kuat. Ya, tapi ada juga generasi atau kondisi yang menunjukkan realitas sebaliknya. 4:45 dipanggil, 5:44 dia baru sadar gitu. Ya, gitu. Nah, ini tipis. Nah, ini sebelum masuk Ramadan, kondisinya akan ditemukan. Nanti ketika iman disandingkan dengan puasa, kutiba alaikumus. Nah, menyikapi puasa itu, standar iman itu berlaku. Bagi orang yang imannya kuat, dari jauh hari sudah berharap, ya Allah, kapan tibanya, tanggal berapa puasanya. Bahkan ada orang yang baru tuntas Ramadan tahun lalu, sudah berharap Ramadan lagi. Yang standar biasa aja, sekarang biasa aja, nanti pas waktunya puasa, saya puasa. Gitu. Ada yang ketika akan dekat, ya Allah, kok cepat amat ya puasanya. Kapan bukanya, kapan sahurnya? Ya, baru buka udah ngelihat sahur, baru sahur udah nyatur jadwal buka. Dan nanti kalender akan turun. Sudah berapa hari puasanya nih? Puasa tinggal sekian hari, gitu kan? Hitung. Motivasinya pengen cepat selesai. Kan? Hebatnya gini, inilah indahnya Allah. Dan di sini kita diminta meneladani sifat Allah. Ya, cuma dengan satu huruf, ya. Perhatikan kedalaman, kita ngajinya pakai ilmu balaghah namanya. Di ilmu balaghah itu ada begini. Ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badiah. Ma'ani itu memilih kata, diksi yang sesuai dengan objek yang kita hadapi. Kapan sopan, kapan standar, kapan tegas, dan sebagainya. Bayan mengungkap satu kalimat sehingga mudah dimengerti oleh lawan bicara. Badi menyampaikan kalimat yang jelas dan indah sehingga nyaman diterima lawan bicara. Menyampaikan tidak terasa digurui. Mengutarakan tidak terasa kalau diajari. Itu badiah. Nanti babnya ada di rumah tangga. Ya. Sayang kamu cantik deh, itu biasa. Tapi kalau pakai badi, Masya Allah, sayang sini deh. Kenapa? Coba lihat ke atas. Rembulan aja kalah sama aura cantikmu malam ini. Nah itu badiah. Ya. Yang terjadi kan lain, orang gak banyak belajar kan, itu ada dalam Islam. Yang ada kan kukira hari Minggu ternyata hari Rabu, kukira kau menunggu ternyata cari yang baru. Oke, nah Allah cuma pakai satu kata aja, ya. Perhatikan cara menerjemahkannya. Hei hambaku, yang engkau merasa punya iman. Aku tahu kualitas imanmu itu masing-masing berbeda. Ada yang tipis merasa jauh dariku. Ada yang standar, ada yang kuat. Aku berikan satu anugerah dengan rahmatku, ibadah Ramadan. Yang dengan itu aku tidak peduli berapapun kualitas imanmu. Yang lemah, aku akan naikkan standarnya sehingga menjadi kuat. Yang menengah semakin lekat, yang dekat semakin mendekat. Itulah anugerah yang Allah berikan di pembuka ayat di awal Ramadan. Jadi awal Ramadan, Allah berikan modal ke semua manusia yang beriman, semuanya semangat menunaikan ibadah Ramadan. Awal Ramadan, catat. Pembuktiannya nanti lihat. Nanti malam pertama puasa, masjid manapun penuh. Awal Ramadan, catat itu. Nih. Awal. Yang nggak pernah ke masjid, bisa sab pertama tuh. Maaf, tapi jangan disimpulkan demikian ya. Itu contoh saja. Yang nggak pernah pegang mushaf bisa khataman. Ya, awal Ramadan semua semangat. Cuma kalau kita tidak siapkan persiapan yang Nabi hadirkan sejak Sya'ban, nanti modal yang Allah berikan tidak bisa dijaga sampai akhir. Ini yang menunjukkan dan selalu melahirkan kisah klasik setiap Ramadan datang. Pertengahan kan terjadi kemajuan kan? Sabnya maju tuh. Ya kan? Akhir Ramadan makin maju kan? Ya kan? Orientasi orang udah mudik kan? Dan dia tidak menyiapkan mudik akhiratnya. Itu problemnya.
Karena itu, sejak Ramadan, Nabi menyampaikan sebuah pesan agar setiap umatnya menyiapkan kurikulum Ramadan sebelum memasukinya. Supaya jelas kegiatan apa yang direncanakan saat masuk Ramadan. Jadi nggak ada yang bingung, malam pertama apa yang dikerjakan, paginya apa, kegiatannya apa, tengah-tengah apa, targetnya apa, sampai terakhir. Sehingga nanti ukuran keberhasilannya apa. Sampai finish. Baik. Nah, secara singkat ada 5 program, 5 kurikulum, 5 agenda yang di-highlight oleh Nabi untuk disiapkan sejak Sya'ban. Dan kita ada 1 hari untuk merumuskan itu semua, lalu mencapai target saat Ramadan tiba di tahun ini. Ya, mudah-mudahan dimudahkan insya Allah ya. Nah, tidak cukup dengan amin, saya sebutkan dulu, kita bahas dulu ya. Oke. Kita masih ada waktu kurang lebih hampir 12 atau 15 menit ke depan. 1. Meningkatkan sholat. Pelan-pelan ya. Meningkatkan sholat. 2. Meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. 3. Memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. 4. Memperbanyak doa. 5. Memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat. Ini 5 agenda pokok yang mohon dengan sangat optimalkan saat Ramadan. Sesuai kemampuan kita masing-masing. Baik, yuk kita detilkan dengan cepat. Memperbanyak sholat. Saya berikan ukuran standar saja ya. Standar. Jadi nanti dalam sehari usahakan dijaga yang standar ini. Sehari itu maksudnya siang malam. 40 rakaat. Berapa rakaat? 40, oke ya. Kita pecah dulu. 40 ini, 17 yang fardu, yang salat wajib. Subuh sampai isya ya. Oke, rumusnya cepat. 24, 4, 3, 4. Ya. 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Oke, baik. 17 jumlahnya. 12 rakaat sunnah rawatib. Oke. Rawatib itu dari kata ratib atau tertib. Yang nempel dengan yang fardu. Tersusun dengan yang fardu. Bisa sebelum, bisa setelah. Oke. Jumlahnya 12. Yang terakhir, ya, 11 rakaat sholat malam. Yang nanti kita sebut dengan tarawih. Nanti kita jabarkan. Ya. Saya sebut standar itu kalau nanti pengen 23 boleh. Pengen 39 boleh. Saya ambil yang paling standar untuk memudahkan. Baik, 17 tambah 12, 29, tambah 11, 40 kan? Baik ya? Oke, nanti kita rincikan ya satu-satu. Manfaatnya apa? Kalau kita sholat sekarang, sholat fardu, dapat pahala. Sekali sholat 10 kebaikan. Ya. Pahala itu nanti ditampakkannya saat akan meninggal. Baru ditampakkan. Kalau teman-teman ngaji surat At-Tahrim, surah ke-66, ada 12 ayat, 5 sifat. Ketika masuk ayat 11 sampai 12, itu kan ada kalimat yang viral dari Sayyidah Asiyah, istrinya Firaun. Ketika akan dieksekusi, lalu diikat di tiang, akan dieksekusi, beliau berdoa. Doanya viral. Dan ini jadi sanad doa ya. Jadi teman-teman kalau ingin dimudahkan dengan amalnya saat sakaratul maut, dan ditampakkan hasilnya saat pulang kepada Allah, itu bisa digunakan sanad doanya. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya. Wa najjini min fir'auna wa amalih. Ini kisahnya beliau. Jadi ketika akan dieksekusi, beliau mengatakan gini, ya Allah, dengan segala perjuanganku menjaga imanku, mohon buktikan dan hadirkan janjimu untuk membangunkan istana untukku di surga. Dan tampakkan menjelang wafatku, supaya aku dengan itu tidak merasakan kejiknya hukuman Firaun. Ditampakkanlah oleh Allah istana surganya. Ketika itu senyum, saat senyum itulah komen Firaun. Kita langsung dislike aja gitu ya. Jadi begitu komen, ini perempuan, bla bla bla, saya tidak bisa mengungkapkannya, mau dibunuh kok masih sempat tersenyum. Jadi dia melihat fisiknya, tidak melihat apa yang dirasakan secara spiritualnya. Jadi begitu senyum, meninggal dalam senyumnya. Dia tidak merasakan hukuman Firaun.
Diwafatkan dalam keadaan demikian. Nah, itu yang dimaksud husnul khatimah. Husnul khatimah itu saat mau meninggal, itu ditampakkan surganya hasil ibadahnya. Itu dikonfirmasi di Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah itu sifat tumakninah. Tumakninah itu dalam ibadah. Ruku tumakninah, sujud tumakninah. Tumakninah membentuk sifat mutmainnah, jiwa yang tenang. Nanti saat dipanggil pulang, jiwanya pulang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Aku ridho dengan amalmu, engkau ridho dengan pemberianku. Apa pemberian Allah itu? Fadkhuli fi ibadi, karena engkau ibadah, punya sifat ibad. Wadkhuli jannati, masuk ke surgaku. Ini surgamu nih, dibentangkan. Itu yang menyebabkan orang senyum meninggal. Ada yang baca Quran sesuai kebiasaan. Ada yang sedang sholat, sujud tanpa surga meninggal. Mau begitu? Nanti zuhur sebentar lagi ya, tak sholat. Tapi kalau belum ajal belum tentu. Ya. Ada yang sedang mengajar senyum, ada yang sedang belajar senyum, ditampakkan. Itu sifatnya gitu. Ya, sifat bagiannya. Nah, saya balik ke aspek tadi, sholat itu yang standar kita menunaikan setiap wajib, dapat pahala kebaikan, nanti ditampakkan saat akan pulang. Kalau di hari biasa 10 itu begini, jangan 1, 2, 3, bukan begitu ngitungnya. 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Kalau teman-teman tunaikan berjamaah, kali 27 lagi. Kalau ditunaikan di masjid, kali 25. Itu gambaran pahalanya. Jadi sayang kalau nggak ke masjid. Minimal jamaah. Oke? Kalau Ramadan, kali 10 lagi. Kali 10 lagi. Jadi jangan terlambat. Ya, yang 17 itu, sholat fardu. Sholat sunnah, yang tadi 12, itu menyempurnakan yang fardu. Jadi kalau ada yang kadang subuh, rakaat pertama fokus, rakaat kedua sudah mulai ingat kreditan, ingat jemuran, kan? Macam-macam. Itu yang menutupi itu sholat sunnah tadi, yang 12 rakaat. Tutup semua. Khusus untuk Ramadan, ditambahkan kemuliaannya, di luar Ramadan, kalau konsisten dijaga sampai meninggal 12 rakaat itu, Allah langsung perintahkan malaikat bangunkan istana di tepian surga untuknya. Hadisnya sahih di At-Tirmidzi. Man shalla itsnatai asyrata rak'atan arba'an qabla adh-dhuhri, rak'ataini ya ba'daha, rak'ataini ba'dal maghrib, rak'ataini ba'dal isya, rak'ataini qabla subhi, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Aku akan jamin dari kalimat Nabi, orang yang konsisten menunaikan 12 rakaat yang mengiringi salat fardu siang atau malam sampai meninggal dunianya, hadiahnya dari Allah dibangunkan satu istana di tepian surga. Itu di luar Ramadan. Ramadan kali 10 kali lipat lagi. Khusus untuk salat malam, tarawih, qiyamul lail. Inilah keutamaan yang paling banyak. Untuk itu izin saya detilkan di sini. Memanfaatkan waktu yang kurang lebih kita ada 5 menit sampai ke zuhur. Teman-teman, salat malam itu. Begitu diputuskan besok Ramadan, malamnya kan tarawih ya. Dimulailah paket Ramadan. Orang menduga Ramadan itu mulainya saat puasanya. Ternyata Allah langsung declare Ramadan itu satu paket siang dan malam. Dimulai malamnya. Malamnya sholat, siangnya puasa. Jadi kalau ada, bukan kita ya, ada orang puasa, malamnya nggak sholat, puasanya sah. Dia nggak sholat tarawih, dia tidak mendapatkan kesempurnaan Ramadan. Apa dalilnya? Al-Baqarah ayat 187. Di ujung ayatnya. ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ يَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ. Itu kan? Kemudian وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Sempurnakan puasa itu sampai Anda mengerjakan ibadah yang ada di malam harinya. Gitu. Kan puasa sampai maghrib kan? Ya, awas jangan terlampau soleh ya, karena ada yang memahami ayat ini sampai isya. Bukan, puasanya sampai maghrib, ba'da isyanya amalan sholat malam. Jadi tarawih itu sepaket. Nah, keutamaan tarawih, dan itu amal pertama di Ramadan, kalau kita baru menunaikan saja salam 2 rakaat dan mengerjakan apa yang Nabi tunjukkan, semua dosa yang pernah dilakukan gugur seketika. Semua. Catat ini, semua dosanya gugur. Tapi saya klarifikasi dulu ya. Catatan ini penting. Kecuali utang. Utang tetap dibayar. Tidak lunas ya.
Ya, ini catatan ulama hadis. Catatan ulama hadis. Jadi kalau ngaji hadis ini ada catatan khusus di situ. Yang digugurkan adalah dosa bukan utang, kata para ulama tuh. Ya, jadi jangan disimpulkan dan Anda tidak usah terlalu dramatis. Akhi, ya Allah aja menggugurkan dosa, masa Anda nggak bisa menggugurkan utang deh. Oke, yuk kita mulai. Yang kita bahas namanya 2 teknisnya, 3 aja. Yang ketiga doanya. Masih ada waktu? Ya, insya Allah sebentar ya. 1, apa namanya? Salat apa? Oke. Namanya itu sebetulnya dari Nabi itu isyaratnya Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Dalilnya apa? Al-Bukhari nomor hadis 37. Al-Bukhari nomor hadis 37. Di hadis Muslim nomor hadis 759. Oke, penyampai riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bunyi hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man siapapun, teman-teman, kalau ada kata man itu sifatnya personal, tapi dibuka secara general. Cara menyikapinya, posisikan kalimat itu untuk kita secara personal, dipersonifikasikan. Misal gini, saya baca hadis itu, man qama ramadhana, saya yang baca, rasakan Rasul itu berbicara pada kita. Hei Adi Hidayat. Jelas ya? Kembalikan ke diri kita. Siapapun, saya kurang sepakat dengan terjemahan barang siapa. Ya, saya sampai sekarang mencari itu barang punya siapa, nggak ketemu gitu. Ya, saya lebih enak dengan siapapun. Siapapun yang menunaikan qiyam Ramadan. Oke? Salatnya disebut qiyam Ramadan. Qama Ramadhana. Qama itu derivasi. Ya, nanti turunan dari sini ada aqama, yuqimu, iqamatan, yuqimuna, aqimu. Artinya, menunaikan dengan sempurna sesuai kemampuan. Lebih simpel lagi, serius, sungguh-sungguh. Jadi maksud Nabi, kalau mengerjakan sholat ini, qiyam Ramadan ini, tolong kerjakan dengan serius. Jangan banyak bercanda. Tolong kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Teruskan. Man qama Ramadhana. Siapa yang menunaikan ibadah sholat di malam Ramadan dengan sungguh-sungguh. Jadi sholat ini khusus hanya Ramadan saja. Di luar Ramadan nggak ada sifatnya. Apa jenis kesungguhannya? Imanan. Dia lakukan sepenuh imannya. Ikhlas. Niatnya hanya lillah. Karena Allah. Oke. Penting ini kita elaborasi sedikit. Kenapa ada kata imanan, keikhlasan? Karena nanti motif orang menunaikan sholat ini bisa jadi 3 bagian. Hadis Nabi di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Motif pertama lillah, ikhlas. Oke? Motif kedua lidunya yusibuha, karena motif duniawi. Ya, ada orang datang gitu kan ke situ sambil ketemuan yuk, sambil jualan. Oke? Update status. Hari ke-13 ceklik malam ini di Istiqlal, gitu ya, hanya untuk menunjukkan saja. Oke, pelan-pelan kita kurangi itu. Kalau ingin menginformasikan berbagi sah, bergantung pada niat kita. Atau motif ketiga, modus. Awi mar'atin yankihuha, cari jodoh. Cari peluang gitu. Inti peluang. Bisa terjadi, gitu kan? Oke, saya agak cepat saja. Dari 3 ini intinya, jaga betul niatkan karena Allah. Siapapun imamnya. Kalau memang nasibnya dapat ke situ bagus, alhamdulillah. Kurang bagus, ya alhamdulillah, tidak apa-apa. Nanti cari yang lain. Jangan keluar kata-kata yang kurang bagus. Wahtisaban, ini poin utamanya. Dan dia melakukan itu sambil mengevaluasi diri. Tadi. Jadi dari, maaf ya teman-teman, dari mulai takbir sampai salam, coba hadirkan aura evaluasi diri. Sujud pertama, minta ampun sama Allah. Selama ini banyak salah, banyak dosa, banyak telat sholat. Padahal pengen masuk surga, pengen husnul khatimah, nangis kita. Kedua, ingat ayah ibu. Minta ampun sama Allah, belum berbakti. Bahkan belum minta maaf, ada yang sudah meninggal. Belum minta maaf. Dan seterusnya. Sujud selanjutnya pada sama istri. Istri ke suami. Kemudian ke anak, ke tetangga. Dan sampai rasakan aura itu. Nah sekarang saya ajarkan doa. Ini yang menggugurkan dosanya. Begitu auranya dapat kita dengan keikhlasan dan kehusyuan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, berpotensi semua dosanya gugur. Sayyidah Aisyah tanya,
Perhatikan kalimatnya. Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu. Ya Rasulullah, kalau aku merasakan sensasi aura yang berbeda di malam aku sholat, seakan mendapat malam Al-Qadar tenang, nyaman, apa yang aku baca? Bacaan inilah yang kalau dibacakan ikhlas, gugur dosa kita semua. Saya bacakan, Anda boleh ikuti. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada riwayat kedua. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke. Kurang lebih begini, ya Allah, Engkau yang paling sayang kepadaku. Dan Engkau yang paling memuliakan setiap hambamu. Engkau yang mencintai siapapun hambamu yang memohon ampunan dan pemaafan. Hamba merasa hamba banyak dosa. Hamba mohon ampuni hamba, ya Allah. Hamba salah. Begitu Anda ucapkan dengan ikhlas, dan Anda hadirkan suasana dosa itu apa yang kita perbuat, mengalir air mata itulah yang mengkonfirmasi gugurnya semua dosa yang pernah dikerjakan. Jika itu bersamaan dengan komentarnya malaikat, amin, kata malaikat, seketika selesai semua dosanya.